Sahabat PSN yang dirahmati Allah, kali ini admin ingin menunjukkan dua makam Ahmad bin Isa. Yang satu berada di Husaisah Yaman, yang satu berada di Najd Irak Selatan. Ahmad bin Isa adalah zuriyah Rasulullah yang diklaim sebagai ayah dari Ubaidillah oleh kaum Ba'alawi. Karena Ubaidillah inilah yang menjadi leluhur kaum Ba'alawi. Lalu bagaimana bisa terjadi makam Ahmad bin Isa ini ada di dua tempat? Dan juga mana yang asli mana yang palsu? Untuk itu mari kita simak dulu, sejarah dibuatnya dua makam ini. Setelah itu admin akan tunjukkan makam Ahmad bin Isa yang berada di Husaisah Yaman, dan makam yang berada di Najd Irak Selatan. Berikut ini sejarah latar belakang dua makam itu dibuat, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Gus Abbas Buntet. Silakan disimak. Contohnya apa? Contohnya Said Ahmad Al-Muhajir. Ini makamnya ada dua, satu di Irak, nomor dua di Husaisah Yaman. Yang dikenal sejak kewafatannya Said Ahmad Al-Muhajir, yaitu wafatnya itu tahun 345, pertengahan abad keempat Hijriah. Itu Said Ahmad wafat di Irak Selatan yang sekarang di Najaf. Semua orang tahunya itu. Seluruh dunia kalau mau ziarah ke situ, ke Said Ahmad tuh. Tiba-tiba abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10, 600 tahun setelah itu muncul ada makam baru di Hadramaut apa di Yaman yang disebut di Husaisah. Katanya itu makamnya Said Ahmad Al-Muhajir. Itu makam yang ada di Husaisah tidak dikenal oleh dunia Islam sebagai makamnya Said Ahmad Al-Muhajir. Sejak zamannya Said Ahmad Al-Muhajir wafat, itu tidak pernah dikenal bahwa Said Ahmad itu makamnya ada di Husaisah di Yaman. Semua orang kenalnya ada di Irak, dan munculnya makamnya ada di Husaisah Yaman itu 600 tahun setelah kewafatan Said Ahmad baru muncul. Berarti kan pemalsuan makam itu. Makam dipalsuakan Ba'ali, Masya Allah. Wong Cina pemalsuakan HP, malsuakan radio, malsuakan motor, ya Ba'ali malsuakan makam. Berarti muka makam KW itu wali KW 1 atau KW 2. Makanya cuma ziarah ya barokah KW, mlebu swarga KW itu. Masya Allah. Itu para sahabat. Apalagi para sahabat di dalam sejarahnya, kenapa di Husaisah itu ada makamnya Said Ahmad? Itu adalah ada sejarahnya seorang Habib yang pengen tahu makam leluhurnya atau yang disebut Said Ahmad. Katanya berdasarkan syafa'at, dia melihat cahaya jatuh di Husaisah. Lah cahaya itu jatuh di dalam tanah. Lah dianggaplah itu tanahnya Said makamnya Said Ahmad. Jadi berdasarkan syafa'at semacam itu. Nah sekarang cahayanya, kalau cahayanya jin dengan setan gimana? Masya Allah. Sebabnya apa? Sebab ini mukhalifun lil waqi'. Ini satu hak, walaupun itu dari orang yang sufi, tapi satu haknya itu kesimpulannya, isyaratnya itu masalahnya bertentangan dengan yang ada kenyataan. Sebab apa? Sejak abad pertengahan 4 Hijriah, Said Ahmad itu meninggal, makamnya ada di Najaf di sana. Belum sampai ke Yaman sudah makamnya ada di sana. Saksinya banyak, dari Banul Ahdal ada, dari Banul Qudaimi ada, dan orang-orang setempat juga ada yang ikut menguburkan juga saya, katanya bilang seperti itu. Disaksikan dari orang sana, kami juga bangsa kami ikut menguburkan Said Ahmad di situ, ikut memandikan, ikut mensolati. Keturunannya sejarahnya ada. Tiba-tiba 600 tahun setelah itu muncul ada makamnya Said Ahmad anyar. Ono ning Husaisah. Iki makame sapa? Nek sumpama didesak-desak niku akhirnya mengaku barangkali ini ada telapakan, tapak ndasmu. Main tapak-tapak bae tapake sapa? Gina mboten?
Sekarang orang-orang Ba'alwi kalau mau ziarah ke Sayyid Ahmad tidak di Najaf, tapi datangnya kemana? Datangnya ke Husaisah. Alasannya apa? Alasannya di Najaf itu adalah orang Syiah, kalau di Husaisah ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiahnya, ini masalah kenyataan sejarah makamnya Sayyid Ahmad itu adanya di Irak, bukan di Husaisah. Kenapa ente ziarahnya ke Husaisah? Ya ojo ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak gue. Tidak dibenarkan, bukan masalah di sana Syiah di sini. Ahlus Sunnah bukan seperti itu. Membuat makam dengan dasar ada cahaya yang jatuh. Empu bener borak iku asal ditekoni ki makame Sayyid Ahmad. Kiai Ifta kepengen ziarah ning Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ning Irak. Ora duit-duit. Akhirnya sembayang istikharah tiba-tiba dhewe kan delong ana cahaya tiba ning iringane balong. Kejarte ki Ifta ngomong ke nyong yakin ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ki wong kentir apa wong edan iki? Ngene apa mboten? Itu dasarnya seperti itu. Bagaimana itu bisa dibenarkan? Kiai Iman itu mengungkap masalah itu. Itu nggak benar dan sudah banyak yang membantah. Tapi kaum Ba'alwi ini memang wangkot keras kepala, nggak mau menghentikan. Panjenengan sumber bahwa di Yaman itu ada yang asli Yaman, ada yang Ba'alwi. Orang-orang yang asli Yaman itu banyak yang tidak pro ke Ba'alwi itu, karena Ba'alwi dianggapnya bukan orang Yaman, bukan orang Yaman asli. Poros dulu lah itu masalahnya itu seperti itu, bukan masalah benci atau tidak. Ini bagaimana masalah kuburan. Ternyata bukan sekedar abad ke-10 Hijriah terjadi pemalsuan makam, bukan sekedar di Yaman. Ini kita di Indonesia banyak kaum Ba'alwi juga tetap baik sifat wataknya orang hilang-hilang. Makam di Indonesia dipalsukan. Jadi kita percaya, oh kalau di Indonesia seperti itu, jangan-jangan di Hadramaut, di Yaman juga seperti itu. Dan inilah makam Ahmad bin Isa yang berada di Husaisah Yaman. Yang saya sendiri juga percaya, makam ini adalah makam palsu. Al-Muhajir ilallah, kita lihat di sini dari oleh Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Al-Imam Adi Al-Uraidi bin Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Hussein As-Sibt, cucu Rasulullah bin Al-Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah wa Sayyidah Fatimah Al-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulida fi Jumadil Ula sanah, beliau lahir pada Jumadil Ula tahun 273 Hijriah bil Basrah, di Basrah Irak sana, min ardil Irak, wa wasala ila Hadramaut fi 14 Muharram, di tanggal 14 Muharram tahun 319 Hijriah, wa tufi Husaisah sana 345 Hijriah. Rahimahullahu rahmatal abrar wa askanahu jannati tajri min tahtiha al-anhar. Amin. Itulah sebelumnya tentang Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Jadi ini adalah hijid keturunan Rasulullah SAW yang pertama kali datang ke Hadramaut. Dan ini di sini ini ada lubang yang mana dikatakan kalau orang pengen ziarah ke Hadramaut, pengen ke Tare misalkan, ini dipanggil namanya di sini. Misalkan saya memanggil teman-teman yang pengen ke sini, saya panggil dari sini. Jadi dari sini dipanggilnya, saya panggil semoga para subscriber kita semua yang ingin ke Tarim, ke Hadramaut, semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang sampai ditulis kayak gini. Coba lihat.
Ada yang ditulis dari sampai ditulis-tulis kayak gini. Jadi kill di sini kalau kita yakin husnudzon billah, insyaallah dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti inilah makbarah Imam Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Sahabat Dan PSN yang dirahmati Allah, setelah kita lihat makam Ahmad bin kubah Isa yang beliau berada di Husaisah Yaman, di marilah kita lihat dalam makam kubah. Ahmad bin Isa yang berada di Najd, Irak. Dan inilah makam beliau Ahmad bin Isa yang asli. السلام عليكم أيها الأخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. هذا هو مرقد السيد أحمد بن عيسى ابن زيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين عليه السلام ابن الإمام الحسين سلام الله عليه. يقع هذا المرقد الطاهر في Sahabat المنطقة PSN yang dirahmati Allah, deskripsi atau keterangan di dalam video ini disampaikan menggunakan bahasa Arab. Untuk itu, admin mencoba mentranslitkannya dengan bahasa Indonesia. Tentu saja penerjemahannya tidak bisa maksimal 100%. Setelah admin translate kurang lebih inilah yang beliau sampaikan. Assalamualaikum, putra Imam Husain, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuil murni ini terletak di daerah tersebut. Dikenal di utara Basra, Bani Mansur itulah sebutannya saat ini. Penilaian Sodik, nyatanya Tuan terhormat ini punya cerita panjang. Orang yang Anda lihat ini dihias dalam kenyataan ini, dia layak mendapatkannya. Pria terhormat ini memiliki cerita panjang dan menjalani hidupnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dia dengan berlian yang besar berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan bersembunyi dari penguasa Al-Abbasiyah, bahkan dijuluki Tuan Ahmed yang hilang. Saya berharap paragraf ini dapat ditambahkan namanya tertera pada judul kuil. Tentu saja teks tersebut menyatakan bahwa dia meninggal di sekitar Basra. Al-Sayyid bin Tabataba, dalam bukunya Al-Talibin halaman 81, ia mengaku tidak mati, melainkan dibunuh oleh Al-Mutawakil Al-Abbasi, tetapi dalam Mukatil Al-Talibin, halaman 492, dia meninggal dan mati, intinya dia mati dalam era Al-Mutawakil. Al-Abbasi menyembunyikan kisah tragedi ini, dari mana asal Tuan. Kisah tragedi pria terhormat ini dimulai ketika sekelompok orang berjalan mengelilinginya dan menulis di atasnya. Dilaporkan bahwa dia dan orang lain juga merupakan keturunan Imam Ali, Karomallahu wajhah, nama Al-Qasim ibn Ali ibnu Omar putra Imam Zainal Abidin Ahmad. Sepupunya orang-orang mereka adalah Harun, tentu saja hingga Harun al-Rashid. Harun mengirim mereka dari Hijaz ke Baghdad. Mereka dipenjarakan di penjara Al-Fadl bin Al-Robi, penjara yang sama di mana Imam Al-Qadim dipenjarakan. Yang penting dia tinggal di penjara untuk jangka waktu tertentu dan kemudian membutuhkan sekelompok Zaidi. Mereka datang dengan sebuah tipuan, membawakannya makanan, dan datang dengan sebuah alamat. Pengunjung kedua pria ini datang membawa makanan. Sahabat PSN yang dirahmati Allah, admin tidak mentranslate semua keterangan video ini, admin hanya mentranslate sebagian saja. Setidaknya sahabat semua sekarang sudah tahu bahwa makam Sayyid Ahmad bin Isa yang asli berada di Najd, Irak Selatan, bukan di Husaisah, Yaman. Sementara subscribe, like, share, dan komen akan membuat admin bersemangat meneruskan channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat berjuang. Merdeka!